Kartini itu adalah perempuan pertama yang sukses menginspirasi ulama untuk menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jawa. Gimana ceritanya? Sebelumnya, biar tidak salah kaprah, kita mesti paham pada era kolonial Belanda, menerjemahkan Al-Quran itu dilarang. Jadi Al-Quran yang beredar waktu itu cuma pakai bahasa Arab. Tidak ada terjemahannya, tidak ada pula tafsirnya. Apalagi pakai bahasa Jawa yang waktu itu menjadi bahasa yang dipakai oleh mayoritas rakyat Hindia Belanda. Loh, kok bisa? Menurut Peter Carey ini sejarawan asal Inggris yang bertahun-tahun meneliti Pangeran Diponegoro. Jadi kata Peter Carey, pernah ada upaya menerbitkan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jawa, tapi dilarang pemerintah Hindia Belanda. Memasuki abad ke-19, tidak ada lagi upaya menerbitkan terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Artinya, Belanda melihat Al-Quran kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, yang notabene merupakan bahasa mayoritas bangsa Hindia Belanda kala itu, bisa menjadi sebuah ancaman. Nah, kalau kata Peter Carey, ya begitu. Gara-gara kebijakan ini, Kartini yang lagi punya semangat belajar Islam ya, jadi galau. Benar, dia pasti pernah mendengar lantuman Al-Quran itu diucapkan dalam ibadah-ibadah, dalam sholat lah ya. Tapi pemahaman tentang ayat Al-Quran sendiri kan jadinya sangat terbatas. Terus, ya biasalah, kalau namanya orang galau ini kan butuh pelepasan. Jadi kalau dulu itu kan belum ada YouTube, belum ada Facebook, belum ada Twitter. Makanya Kartini kemudian curhat kepada sahabat penanya, Stella Jarhender namanya. Dalam surat bertanggal 6 November 1899 yang kemudian masuk dalam buku Habislah Gelap Terbitlah Terang, Kartini itu menulis, bagaimana aku dapat mencintai agamaku jika aku tidak mengerti dan tidak boleh memahaminya? Lalu Kartini menulis lagi, aku pikir adalah gila orang yang diajar membaca tetapi tidak diajar makna yang dibacanya. Itu sama halnya engkau menyuruh aku menghafal bahasa Inggris tapi tidak memberi artinya. Keren ya? Nah, waktu itu umurnya Kartini itu sekitar 20 tahun lah. Dan dia udah punya pikiran semaju itu. Pengen tahu dong, kalau Tuan dan Puan pas umur 20 tahun tuh galaunya gara-gara apa ya? Nah, kegalauan Kartini ini terus berlanjut. Dia curhat kemudian kepada istri Direktur Pendidikan Agama dan Industri Hindia Belanda kala itu, namanya Nyonya Abendanon. Dalam surat yang tertanggal 15 Agustus 1902, Kartini menulis kalau dia tuh mulai kepikiran buat berhenti belajar Al-Quran. Ya karena tidak mau jadi orang yang kerjanya cuma menghafal semata gitu, tapi nggak paham makna dari apa yang dihafalkan oleh dia. Nah, Allah itu kan punya cara ya buat menjawab galau para hambanya tadi, termasuk galaunya Kartini. Jadi Alkisah Kartini ini kemudian ketemu sama orang ulama namanya itu Kiai Soleh Darat. Nah, Soleh Darat ini diambil dari tempat asalnya si Kiai ini, Darat, Semarang, Jawa Tengah. Kartini dan Kiai Soleh ini ketemu dalam acara pengajian di rumahnya Bupati Demak, Pangeran Aryo Hadidiningrat, pamannya Kartini. Jadi waktu itu Kiai Soleh mengajarkan tafsir surat Al-Fatihah. Nah, gara-gara ini merupakan sebuah pengalaman baru buat Kartini, hal yang baru buat dia, maka Kartini pun jadi kepo gitu loh. Jadi pas pengajian itu selesai, Kartini kemudian nggak pakai nunggu lama-lama, dia langsung kemudian minta pamannya itu Pangeran Aryo Hadidingrat tadi buat mempertemukan Kartini dengan Kiai Soleh. Dalam pertemuan itu kemudian Kartini bilang dia mau berguru sama Kiai Soleh. Waktu itu Kartini juga menyampaikan pentingnya Al-Quran,
pentingnya terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa kepada Kiai Soleh. Kira-kira dia bilang beginilah, bukankah Al-Quran adalah bimbingan hidup bahagia dan sejahtera bagi manusia? Lalu kenapa harus dilarang terjemahannya? Terus ya udah, Kiai Soleh ini kan terkesima, lalu dia bertasbih, subhanallah. Alhasil Kartini ini berhasil menggugah kesadarannya Kiai Soleh untuk melakukan sebuah ikhtiar yang besar, yaitu menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Ayat demi ayat lah diterjemahin tuh sama Kiai Soleh tadi kan. Akhirnya selesai sampai 13 juz. Yang kemudian Kiai Soleh ini karena kekagumannya tadi ya, dia kasih kepada Kartini sebagai kado pernikahan 12 November 1903. Kalau katanya Kartini, itu kado pernikahan yang tidak bisa dinilai oleh manusia. Surat yang diterjemahkan oleh Kiai Soleh tadi itu kan dari Al-Fatihah sampai surat Ibrahim. Kartini kemudian mempelajari terjemahan dari Al-Quran tersebut hampir di setiap waktu luang dia. Sayangnya Kiai Soleh nggak sempat untuk menyelesaikan terjemahan tersebut karena dia sudah kemudian keburu meninggal dunia. Tafsir sang Kiai ini kelak dinamakan kitab Faid Ar-Rahman. Inilah kitab tafsir Al-Quran pertama di tanah air yang ditulis dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Cerita hikmah pertemuan Kartini dengan sang ulama tadi, dengan Kiai Soleh tadi, itu dibenarkan oleh cicit Kiai Soleh. Namanya itu Lukman Hakim Setiawan. Kata Gus Lukman, Kartini merupakan santrinya Kiai Soleh. Dan konon ungkapan habis gelap terbitlah terang itu diambil dari Al-Quran. Minna zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Surat Ibrahim ayat 1. By the way, Ibrahim ini nama kecilnya Tan Malaka ya. Apa coba hubungannya? Oke, Tuan dan Puan, sampai bertemu. Sekian dulu. Salam alang-alang.